Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami di dalam menjalani kehidupan, biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat untuk mendengar dan juga memahami firman Tuhan dengan baik. Saudara yang terkasih, Kitab Amsal merupakan kitab yang berisi pengajaran-pengajaran praktis yang sangat perlu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Pengajaran tersebut bersumber dari hikmat, pengetahuan yang berasal dari Allah. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan tersebut yaitu disertai rasa takut akan Allah. Penulis dari kitab Amsal adalah Salomo, seorang raja yang penuh hikmat dan pengetahuan. Bahkan tidak ada satupun yang menandingi kekayaan hikmat yang ia miliki pada zamannya. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa hikmat Salomo ia peroleh dari Tuhan. Salomo menjadi seorang yang berhasil dan namanya begitu masyhur pada zaman itu, tentu bukan karena usaha ataupun kekuatannya sendiri, tapi semua bersumber dari Tuhan. Dan hal yang pertama kita pahami bahwa pertama sekali Salomo berdoa kepada Tuhan ketika ia diangkat menjadi raja, yang ia minta bukan harta, kekayaan, atau umur panjang, tetapi hikmat. Artinya apa? Artinya adalah orang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhanlah yang akan memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Tentunya hikmat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pembinaan. Tetapi hikmat, kebijaksanaan itu hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Kemungkinan besar Amsal ini dituliskan oleh Salomo di masa tuanya. Pengajaran yang dituliskan merupakan hasil perenungan, pengalaman, pengamatannya di sepanjang perjalanan hidupnya. Di samping itu, Salomo sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel dengan berbagai karakter, masalah, dan pergumulan, tentunya dia pasti berhadapan dengan berbagai-bagai hal setiap harinya. Melihat, mengamati, dan menganalisa apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga Kitab Amsal merupakan sebuah karya sastra yang sangat berfaedah dan berguna bagi hidup kita. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari juga diperhadapkan dengan berbagai hal, berbagai kesulitan, dan dalam hal mengambil keputusan ataupun menentukan sebuah sikap dalam tindakan kita. Maka kitab Amsal sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengajaran yang pertama yang disampaikan oleh Salomo yaitu Salomo mengajarkan dalam ayat 20 sampai dengan ayat 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dalam hal menerima hikmat pengajaran firman Tuhan, diperlukan sikap dan usaha yang sungguh-sungguh. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dalam hal mendengar pengajaran firman Tuhan, kita perlu mengarahkan telinga kita untuk mendengarkannya penuh dengan semangat dan antusias. Ada tipe orang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia langsung menolak firman Tuhan itu karena dia tidak menyukai pengkhotbahnya. Aduh, kalau dia yang berkhotbah, pasti akan lama nantinya. Aduh, saya tidak suka dengan pengkhotbah ini. Saya punya masalah pribadi dengannya. Saya tidak suka karakternya atau sifatnya. Demikian tipe yang pertama. Ada juga orang yang mendengar khotbah penuh dengan antusias dan sangat semangat, tetapi hanya berlangsung di ruang ibadah saja. Setelah sampai di rumah, dia sudah melupakan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah tersebut. Biasanya orang ini adalah orang-orang yang sudah ratusan kali
bahkan ribuan kali mendengar khotbah, tetapi hidupnya tidak dibaharui oleh firman, seperti lirik lagu. Aku masih seperti yang dulu. Dan tipe yang ketiga adalah tipe yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Salomo. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Firman Tuhan yang selalu kita jadikan sebagai cermin, patokan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga selalu kita simpan dalam hati sebagai pedoman dan sebagai pagar yang menjaga hati yang penuh dengan sukacita dan kedamaian dari Tuhan. Karena firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan juga menjadi obat untuk jiwa kita yang lelah. Dan yang kedua, pengajaran Salomo disebutkan di sini, kita perlu menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan hati merupakan sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, yang dianggap sebagai tempat segala sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, yaitu tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Ada peribahasa mengatakan, hati-hati dengan hati, kalau tidak bisa sakit hati. Bahkan dalam Lukas 6 ayat 45 disebutkan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kita perlu hati-hati dan perlu menyaring setiap perkataan ataupun pengajaran yang kita dengar. Dan janganlah membiarkan hal yang negatif mempengaruhi hati kita, sehingga hati kita tidak menyimpan perihal negatif yang memunculkan pikiran negatif, perkataan yang negatif, bahkan tindakan negatif. Tetapi sebaliknya, mari mengisi hati dengan pengajaran-pengajaran ataupun perkataan yang positif dan diisi oleh pengertian-pengertian akan firman Tuhan. Maka apa yang ada di dalam hati kita, itu yang akan kita tunjukkan melalui perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kita. Dan yang ketiga, kita melihat pengajaran selanjutnya adalah pada ayat yang ke-24 disebutkan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ada sebuah kisah pada musim panas tahun 1946, terjadi desas-desus tentang kelaparan yang melanda sebuah provinsi di negara Amerika Latin. Padahal tanaman bertumbuh dengan baik dan cuaca pun sempurna menunggu panen raya. Tetapi karena adanya isu desas-desus itu, 20.000 petani berlomba meninggalkan sawah ladangnya dan lari ke kota. Mereka meninggalkan semua tanaman dan akhirnya tanaman mereka gagal panen. Ribuan orang meninggal dan isu kelaparan terbukti nyata. Kelaparan terjadi karena mereka pergi ke kota dan sampai di kota mereka tidak mendapatkan makanan. Mereka meninggalkan ladang mereka dan akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kelaparan pun terjadi dan banyak orang yang meninggal karena isu ataupun gosip tersebut. Dan tentu saja mereka tak pindah kalau gosip kelaparan tidak bisa dihembuskan. Poin penting menjadi perenungan bagi kita, berhati-hatilah mengembuskan gosip karena sangat berbahaya, bahkan menjadi pembunuh yang tak kelihatan. Mengingat potensi bahaya akibat penyalahgunaan lidah, Salomo menyebutkan dalam ayat 24 ini, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita,
sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bahkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 6 dikatakan, ia juga menghubungkan pengekan lidah dalam ibadah. Orang yang mengaku beribadah haruslah menguasai lidah. Janganlah kiranya melalui ucapan kita, orang lain menjadi korban, jatuh, atau menderita. Tapi biarlah melalui ucapan-ucapan kita, orang lain diteguhkan, dikuatkan, dan dihiburkan. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut kita bisa menjadi berkat, tetapi bisa juga menjadi kutuk bagi orang lain. Karena itu, mari hati-hati menggunakan mulut kita, lidah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, pengajaran lewat khotbah ini adalah disebutkan, biarlah mata dan tatapan kita senantiasa memandang ke depan. Artinya adalah biarlah fokus hidup kita terarah kepada Yesus Kristus, kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan kepada kita. Dunia akan menawarkan kepada kita tentang kemergerlapan, kenikmatan dunia yang seringkali membuat kita tersesat, bahkan tidak tahu arah mau kemana hidup ini dibawa. Tetapi pengajaran Salomo ini mengajarkan kita untuk senantiasa terarah kepada tujuan masa depan yang indah bersama Tuhan. Karena itu selanjutnya dikatakan pada ayat 26 sampai dengan ayat 27, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Diperlukan kewaspadaan dan kesetiaan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah komitmen, teguhkanlah hati untuk hidup di jalan Tuhan, dan fokus pada tujuan. Jaga hati, jaga mata, jaga lidah, dan jaga sikap kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami selalu mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menerima pengajaran hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan untuk membawa hidup kami, menuntun kami ke dalam rencana Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.